Sekarang kita di tahap pembuatan buku besar pembantu, piutang, dan utang. Buku besar pembantu utang dan piutang berfungsi untuk mencatat transaksi utang dan piutang secara rinci, membantu suatu perusahaan memantau kondisi keuangan, serta mempermudah proses laporan keuangan. Untuk mendapatkan nominal di buku besar pembantu utang dan piutang itu terdapat dalam jurnal khusus. Jika buku besar pembantu piutang itu terdapat di sales journal, cash receipt journal, dan general journal. Contohnya pada customer pertama, toko Wish. Pada tanggal 7. Ini balance-nya ditulis dulu ya. Sebesar 8 juta. Terus pada tanggal 7, penjualan dari sales journal ini toko Wish yang diambil nominalnya pada account receivable-nya 2.220.000. Dimasukkan di debit. Nah, pada tanggal 11 ada pelunasan piutang. Pelunasan piutang toko Wish sebesar 2.220.000. Dimasukkan kredit. Nah, balance ini pengurangan antara penjualan atau pelunasan maupun returnya. Jika saldo buku besar piutang dagang sudah diisi semua, lanjut ke buku besar pembantu utang. Pertama-tama kita masukkan saldo awal dulu ya, seperti PT Astro balance-nya 5 juta, PT Lastar balance-nya 6 juta, PT Nextdoor balance-nya 5 juta. Lalu kita masukkan transaksi yang ada di jurnal khusus. Pada PT Lastar terdapat pembelian secara kredit pada tanggal 21 sebesar 5.550.000 dan dimasukkan itu angka account payable-nya. Soalnya buku besar pembantu utang dagang. Nah, pada list of account payable balance ini, jika dari ketiga buku besar pembantu utang ini masih ada utangnya, berarti kita tuliskan di sini. Seperti PT Astro masih berhutang di 5 juta, PT Lastar masih berhutang 6 juta, PT Nextdoor masih ada utang 10.600.000, baru kita totalkan. Sama seperti buku besar pembantu piutang juga sama. Sekarang lanjut ke buku besar utamanya. Jika sudah memasukkan nominal ke buku besar pembantu utang dan piutang. Akun pertama yaitu petty cash. Yang pertama kita masukkan saldo awalnya dulu sebesar 4 juta. Masukkan di sebelah debit. Lalu kita masukkan juga pada jurnal petty cash sebesar 1.200.000. Keterangan ini boleh dibuat jurnalnya. Nah, tanggal 31 petty cash jurnal sebesar 1.200.000. 4 juta dikurang 1.200.000 hasilnya 2.800.000. Lalu kita masukkan dari jurnal cash payment atau cash payment journal, karena dia di sini pengisian petty cash sebesar 1.200.000 pada tanggal 31. Tulis di sini
pada tanggal 31. Keterangannya cash payment journal, karena pengisian jadi dia bertambah 1.200.000, jadi 2.800.000 yang disaldo ditambah dengan 1.200.000 jadinya 4 juta. Referensi pada buku besar ini diisi jika sudah dibukukan ke dalam buku besar ini dan sudah dicatat saldonya. Ini ditulis jurnalnya, dari jurnal apa aja, seperti ini petty cash berarti PCJ 1. Nah seperti itu. Misalnya general journal dari gaji 1. Sebaliknya di jurnal juga dituliskan pada di bawah kolom akun tersebut. Misalnya seperti di purchase ini, contohnya account payable, jika dia sudah dimasukkan ke dalam buku besar, dia ditulis nama akunnya di bawah kolom akunnya, seperti 2 11 10. Dan di buku besar ditulis di bagian ref-nya itu PJ 1, misalnya purchase journal halaman 1. Atau buku besar yang kedua yaitu cash in bank. Pertama kita masukkan dulu neraca awalnya sebesar 30 juta, diletakkan di sebelah debit saldo awalnya. Lanjut, general journal terdapat akun cash in bank, maka kita masukkan juga ke dalam buku besar sebesar 444.000. Di sini buat tanggalnya dulu, buat ref-nya, isi juga ref yang di general journal. Ref yang di buku besar ini dari mana asal jurnalnya. Kalau yang di general journalnya itu ditulis nomor akunnya. Cash receipt journal senilai 87.778.000 di debit, karena dia penerimaan kas, jadi debit. Nah, terus jurnal cash payment journal itu kas pengeluaran jurnal, isinya di jurnal itu, jadinya letaknya di kredit sebesar 25.299.000. Nah totalnya ini 92.923. Abaikan aja yang adjustment ya, soalnya kita belum masuk ke dalam adjustment, cukup sampai payment jurnal aja yang kita lihat sekarang. Akun selanjutnya yaitu cost of goods sold, itu akun 5. Di general journal terdapat akun cost of goods sold, jadinya kita masukin juga ke dalam buku besar COGS sebesar 500.000. Nah general journal gaji 1 letakin di debit sebesar 500.000. Nah taruh di kredit. Pada sales journal terdapat juga cost of goods sold sebesar 21.200.000. Oke, kita masukin juga tanggal 31 sales journal, refnya ditulis SC1, masukin di sebelah debit 21.200.000, lalu jumlahkan dengan 500 dikurang 21.200 karena dia berlawanan gitu. Jika sama-sama sebelah kredit dia ditambah, maupun sebaliknya kalau dia debit sama debit berarti dia ditambah.
Kalau misalnya di berlawanan kayak kredit ke debit, berarti itu pasti berkurang, maupun debit ke kredit juga itu pasti berkurang. Jadinya pada di sini nih dia berkurang 500.000 dikurang 21.200.000, hasil 20.700.000. Kenapa ditaruh di debit? Karena antara kredit dan debit lebih besar di debit, jadinya kita taruhnya di sebelah debit sebesar 20.700.000 gitu. Di cash receipt journal juga terdapat CWS sebesar 6.100.000 di sebelah debit, jadinya di buku besar kita masukkan juga cash receipt journal, ref-nya diisi CRJ 1, terus di cash receipt journalnya juga harus diisi ya, sama nomor akunnya ini 51100, masukkan 6.100.000. Nah karena ini debit sama debit, jadinya dia ditambah, dapat hasilnya 26.800.000. Semua akun sudah diposting ke dalam buku besar. Jadi pada saat memposting buku besar, nominal akunnya berasal dari jurnal-jurnal dan neraca awal jika ada. Dan pada saat memposting juga harus memperhatikan tempat antara debit kredit nominal akunnya, agar tidak terjadi tidak seimbangnya antara debit kredit di trial balance atau neraca saldo. Pada saat di trial balance, kita harus mencatat semua akun-akun yang terjadi dalam perusahaan dari 1 hingga 6. Jadinya semuanya harus dimasukkan ke dalam trial balance, dan nominalnya itu dapat dari buku besar. Nah ini yang dari buku besar tadi, hasilnya 351.286, 351.286.000. Nah hasilnya sama, berarti dia balance. Berarti di buku besar dia pengerjaannya tuh benar dan tepat.